Siap. Oh, sudah nampak dah, Mel. Buat duduk, siap. Baru saya deh. Berdoa, mulai. Sebelum kita mulai pelayanannya, Ibu ada sebuah terlebih dahulu. Jadi ketika Ibu mengucapkan salam konselor, jawabannya salam salam salam. Bisa diulangi? Bisa dipahami? Salam konselor. Salam salam salam. Jadi bisa kepada Ibu. Sampai bang dulu Pak. Sapinya ini nampak di video udah berarti tak ingin lagi. Siapa? Gue jadi senang polisi kok. Ivan.
siap gerak. Mas gerak. Duduk gerak. Mari duduk gerak. Iya. Jadi baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan sebuah materi dengan tema membangun kesadaran diri. Jadi sebelum ibu memulai menyampaikan materinya, di sini ibu akan menyampaikan tujuan utamanya. Jadi diharapkan pada anak itu untuk dapat menyiapkan dan mendengarkan serta memahami materi yang ibu sampaikan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Adapun untuk tujuan utamanya, setelah ibu menjelaskan penjelasan pengertian mengenai kesadaran diri, hendaknya anak ibu bisa memahami apa itu tentang kesadaran diri. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Yang kedua yaitu setelah ibu menjelaskan bagaimana faktor-faktor terhadap penghambat kesadaran diri, peserta didik dapat memahami faktor-faktor tersebut dan cara mengendalikan dari faktor yang menghambat kesadaran diri tersebut. Baiklah, itu yang pertama mengenai pengertian kesadaran diri. Apakah ada yang tahu sebelumnya apa itu kesadaran diri? Saya tahu. Apa itu, Rehan? Kesadaran diri, mawas diri atau awareness merupakan tentang akan potensi-potensi dalam kita memahami bagaimana diri kita dalam kehidupan, baik di lingkungan sekolah, sosial masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga. Jadi, secara harfiahnya kesadaran diri ini sama artinya dengan mawas diri. Yang menurut teori Abraham Maslow, dalam teorinya humanistik yang mengemukakan tentang kesadaran diri. Jadi, kesadaran diri ini yaitu mengerti dan memahami siapa diri kita sebenarnya, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita, apa langkah-langkah yang akan kita laksanakan, dan bagaimana perkembangan kita akan menuju ke lebih masa depan yang akan lanjut. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa kesadaran diri itu sangat penting bagi diri kita. Apalagi setelah ini kita akan tidak akan menetap di sini kan. Jadi disitulah kita harus memahami bagaimana diri kita yang sebenarnya, jangan menjadi diri orang lain. Jangan melihat ke atas dan jangan juga melihat ke bawah, tapi kita dengan standar saja. Maka bisa dimengerti dengan yang aku jelaskan tadi. Yang kedua yaitu faktor-faktor pembentuk kesadaran diri. Sekarang yang keenam. Jadi dalam proses faktor pembentukan kesadaran diri ini ada beberapa yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita dalam bersikap atau attitude kita, bagaimana akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita menghargai, menghormati orang yang lebih tua dari kita, guru kita, dan yang ada di sekitar kita. Sama artinya dalam budaya Minang itu kantona nampe. Tahu kan apa itu kantona nampe? Mendata. Jadi dalam pembentukan kesadaran diri itu empat faktor atau empat ada dalam Minang itu yaitu harus ada pada diri kita. Kalau tidak ada dalam diri kita, mungkin itu akan membuat diri kita tuh kadang-kadang kalau bahasa awaknya tidak ada hal bawa di mata orang kalau bahasa awaknya. Jadi untuk faktor selanjutnya dalam pembentukan kesadaran diri ini, kebersamaan kita sebagai makhluk sosial. Di dalam kebersamaan yang dilakukan oleh pribadi didapatkan dua unsur pembentukan, yaitu berupa penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri dan keteladanan dari orang lain terhadap kita. Yang kedua yaitu kecerdasan dalam upaya pembentukan pribadi yang berkualitas. Di sini pada pembentukan
kita miliki, yaitu kecerdasan atau intelektual IQ kita. Jadi pada faktor pembentukan kesadaran diri ini, hal yang paling utama dan hal yang paling intinya adalah diri kita sendiri. Tidak ada diri orang lain, tidak tergantung diri orang lain, tetapi lebih spesifiknya ke diri kita sendiri. Apakah bisa dimengerti? Siap. Selanjutnya yaitu faktor yang terutama dalam proses pembentukan kesadaran diri ini yaitu perilaku atau behavior. Keramahan yang tulus, sopan santun adalah penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Artinya, orang lain mendapatkan tempat di hati kita yang termasuk kategori pribadi yang sadar terhadap diri pribadi. Dan jika sikap baik tersebut terlaksana dengan keramahan yang tulus dan santun, ular dan tangguh, itu akan memudahkan diri kita untuk menemukan jati diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat yang utama pada kesadaran diri kita sendiri itu yang berdua di belakang ngapain? Apa yang Ibu sebut sebelumnya? Bisa diulang kembali? Apa yang Ibu jelaskan sebelumnya bisa diulangi? Kalau tidak, mohon dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Siap, gerak. Jadi sebelumnya Ibu membahas yaitu mengenai faktor pembentukan kesadaran diri, di mana pada faktor kesadaran diri itu yang membentuk terutama sekali pada sikap dan tingkah laku kita, attitude kita, bagaimana kita dalam bersikap, bagaimana penilaian orang lain terhadap kita, bagaimana kita menghargai orang lain. Jadi mohon kepada Ibu tuh sebagai yang terbesar di kelas ini, di sekolah ini, sebagai kakak kelas, mohonlah berikan contoh yang terbaik untuk adik-adik di kelas bawahnya. Siap, guru. Nah, jadi selanjutnya itu faktor penghambat. Tadi ada faktor pembentukan, sekarang ada faktor yang namanya penghambat. Jadi pada faktor penghambat terhadap kesadaran diri ini itu terutamanya pada pribadi diri kita sendiri. Jika semakin kita melihat orang lain di atas, maka akan semakin negatif kesadaran diri kita itu akan muncul. Jika kita akan menyeimbangkan antara faktor kesadaran kita terhadap diri antara kita dengan orang lain dengan cara bersyukur, maka akan saling seimbang atau positif. Bagaimana kesadaran diri kita itu? Jadi kesadaran diri seseorang dapat diketahui melalui kesadaran jiwa atau psikologis dengan melihat sikap, perilaku, dan penampilan. Dengan fenomena seperti itu, seseorang akan dinilai atau ditafsirkan apakah kesadaran diri di dalamnya keadaan baik, sehat, atau tidak. Dan faktor yang menghambat lainnya yaitu memperoleh kesadaran diri itu sebagai akhlakul mahmumah. Tahu apa itu akhlakul mahmumah? Kalau akhlakul mahmumah? Tidak. Jadi kalau akhlak mahmumah itu yaitu buruk atau memiliki akhlak yang buruk. Jadi kalau akhlak mahmumah yaitu memiliki akhlak atau kepribadian yang baik. Jadi di antara ciri-ciri faktor penghambat dalam akhlak mahmumah ini yaitu marah, dendam, iri dengki, takabur,
kita membangun kesadaran diri. Di dalam membangun kesadaran diri ini perlu kita perhatikan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah kita untuk membangun kesadaran diri ini. Di antaranya yaitu pertama, meditasi ketika bermeditasi. Artinya memfokuskan pikiran terhadap kondisi yang sedang terjadi. Saat inilah tubuh akan menyadari diri sendiri dan apa yang terjadi di dalam tidur. Jadi di dalam meditasi ketika bermeditasi ini kita hanya fokus kepada pikiran dan tujuan hidup kita, bukan terhadap apa yang akan dikehendaki orang lain. Yang kedua yaitu memusatkan perhatian pada pikiran, perasaan, sifat maupun perilaku. Metode ini bisa lebih menyadarkan kepada diri kita bagaimana diri kita sebenarnya, bukan tergantung kepada orang lain. Yang ketiga yaitu jadi pendengar yang baik, bersifat terbuka terhadap orang lain, menjadi pendengar yang tidak membocorkan apa yang dikatakan orang lain atau menganut azas kerahasiaan. Maka apapun kekurangan yang akan ada pada diri kita, jika kita menjaga dengan baik, itu akan menjadi sebuah penyimpanan aib bagi pendengar dengan yang didengar. Jika kita sebaliknya tidak melakukan apa yang sebaiknya kita lakukan, maka itu adalah sebuah tontonan untuk diri kita kepada orang lain. Masih sengaja nak. Anggon lah jom. Itu yang belakang tuh apa gitu? Ang tuh kayak mana namanya? Angja. Bisa diulang apa yang Bisa diulangi apa yang disampaikan tadi? Ibu tidak bercanda. Bentar lagi ya, mohon konsentrasinya jangan terganggu oleh keluar. Bentar lagi keluar. Siap ya, silakan. Yang keempat yaitu mengevaluasi diri. Di dalam pengevaluasian diri ini, kita perlu bagaimana cara kita terhadap orang lain, cara kita terhadap keluarga kita, cara kita terhadap sang pencipta kita. Kita harus tahu bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri kita. Ada lagi yang dibicarakan di dalam Tidak. itu minta waktunya sebentar. Selanjutnya yaitu menuliskan atau membuat sebuah diari kehidupan kita di dalam buku diari. Itu adalah cara yang paling ampuh dalam kesadaran diri. Jadi di dalam diari itu bagaimana kita di lingkungan sekolah, masyarakat, atau lingkungan rumah. Jika kita merasakan hal-hal yang tidak baik bagi kita menurut kita, maka sebaiknya kita perlu dan akan lebih baik kita menuliskan di sebuah buku. Itu termasuk sebuah cara metode psikologi yang akan memudahkan kita dalam melegakan pikiran kita. Jadi apakah bisa yang aku sampaikan tadi dipahami dan dimengerti oleh anak ibu? Iya, bisa. Siap, bisa. Selanjutnya yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Bagaimana cara kita mendengarkan pendapat orang lain dalam bermusyawarah. Bagaimana kita menghormati orang yang setelah mengatakan pendapatnya. Bagaimana cara kita bersikap. Siap, tidak.
Yang ketiga yaitu mengetahui aspek rohani dan wujud kita. Ruh kita bukan saja dipengaruhi oleh amal perbuatan kita, tetapi juga oleh gagasan-gagasan kita. Jadi pada poin ketiga ini, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita melakukan atau berattitude baik di dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi bagaimana jasad kita di akhirat nanti. Yang keempat yaitu memahami bahwa kita tidak diciptakan secara kebetulan dalam memahami manfaatnya mekanisme proses alami manusia yang senantiasa mencari alasan bagi keberadaan hidupnya. Melalui kesadaran ini penting dan berguna merenungkan diri dan tujuan penciptaan orang yang adalah pribadi masing-masing itu unik dengan satu visi dan satu kehidupan. Yang kelima yaitu manusia akan memperoleh bantuan besar dalam menghargai unsur kesadaran dengan bersenang dan kritis terhadap proses perkembangan dan penelitian rohaninya. Jadi setelah apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti? Apakah Anda dapat menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi? Tidak. Siap, hidup. Siap. Guru. Apa yang saya jelaskan tadi ada yang bisa menyimpulkan? Yuk. Ancam Gak ada orang. satupun. Gak ada satupun. Ini peraturan sudah. Oke. Jika tidak ada, saya akan menyimpulkan. Jadi pada penyimpulan materi kita yang dengan judul besarnya yaitu membangun kesadaran diri ini. Intinya adalah terletak pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita dalam memperlakukan diri kita, bagaimana cara kita bisa dulu ambil, bisa dulu apa yang Ibu simpulkan tadi. Oh sampah atau tadi Ibu tanya tidak ada yang bisa menyimpulkan, jadi Ibu sudah menyimpulkan. Anda bisa nih? Guys, ya bu, sama-sama tuh nanti deh bu. Itu sih ada lagi bu. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, Akhirnya ibu lu jadi Ibu akan menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini yaitu membangun kesadaran diri. Intinya ada pada diri kita sendiri, tidak tergantung orang lain. Jadi sebagai rasa manusia itu, kita harus tahu bagaimana kita dalam bertingkah laku, dalam melaksanakan kegiatan sekolah, bagaimana kita cara beratur, bagaimana cara kita menghargai orang lain, itu adalah sangat penting utama bagi diri kita sendiri. Jadi mungkin itu yang dapat Ibu jelaskan dan Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, Ibu pengen anak-anak Ibu membuat sebuah kesan dan pesan. Siap. minyak Apa bisa? Siap.